Itu belum termasuk orang-orang yang miskin baru karena tiba-tiba tidak ada pekerjaan, tiba-tiba harus tidak bisa bekerja, yang buruh harian yang tadinya tidak masuk di dalam data juga akhirnya harus ditambah. Jadi sekarang tambahnya sangat banyak, hampir 2/3 dari warga Jakarta itu masuk kategori itu. Dan ini kita juga melakukan re-engineering dan intensifikasi paket bantuan sosial yang melalui KSBB ini, jadi KSBB. Jadi di luar yang kesehatan yang kita lakukan dengan platform yang lain, kita lakukan platform yang untuk KSBB. Tujuannya untuk memastikan masyarakat juga punya peluang untuk membantu masyarakat yang lainnya yang sedang dalam masalah. Ini gerakan KSBB yang kita kerjakan. Kalau melihat semestanya siapa sih yang mereka-mereka yang membutuhkan seperti ini. 3,7 juta penduduk rentan, ditambah lagi ada yang pekerja lepas yang nambahnya banyak, 714.000, UMKM yang banyak kehilangan mata pencaharian, ojek online yang kemarin juga jumlahnya sangat banyak, termasuk ini ojek opang juga ada meskipun tidak banyak sekarang. Plus berbagai macam kelompok yang lain yang akhirnya kita dapatkan begitu banyak masyarakat Jakarta yang membutuhkan bantuan. Sementara Pemda dan pemerintah pusat baru bisa memberikan bantuan secara terbatas. Apa yang kemudian kita lakukan di ruangan ini gitu ya, kita melihat kalau bantuan-bantuan yang diserahkan ke Pemda itu kan terorganisir sedemikian rupa. Tapi kita tidak ingin hanya seperti itu, inginnya ada bantuan-bantuan yang untuk seperti sembako dan makanan jadi yang bisa diberikan oleh orang masyarakat langsung ke penerima tanpa harus dikelola oleh Pemda. Oleh karena itu kita buatkan platformnya ini di websitenya di corona.jakarta.go.id, semuanya ada di situ. Jadi masyarakat bisa tahu, oh saya akan memilih daerah ini yang untuk dibantu, oh saya akan memilih yatim panti asuhan, oh saya akan memilih pesantren, oh saya akan memilih panti jompo dan sebagainya. Jadi kita buatkan platformnya itu supaya mereka tahu mau kemana. Dan kita berikan data-datanya siapa, di mana, berapa orang, siapa kontak personnya yang bisa untuk dikontak ketika akan memberikan bantuan. Pemda dalam hal ini hanya sebatas sebagai saksi menyiapkan platformnya dan semuanya bergerak melalui platform tersebut. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan di KSBB ini ada kita bedakan sumber dananya dari mana. Ada dari perseorangan, ada dari CSR, ada dari organisasi internasional. Kita pertemukan juga Pak Gubernur dengan komunitas internasional dari bisnis di Jakarta, karena di Jakarta juga banyak perusahaan besar yang ada di Jakarta, multinasional perusahaan juga di Jakarta. Jadi intinya mereka dibuka hatinya untuk mau membantu masyarakat. Kita tidak memanggil mereka untuk membantu, tetapi bayar balik gitu. Mereka sudah banyak dibantu oleh Jakarta, terbantu oleh Jakarta selama kehidupannya di Jakarta. Sekarang waktunya untuk membalas kebaikan pada Jakarta dengan cara membantu yang miskin. Termasuk kita di sini kan banyak orang perantauan ya. Kalau saya merantau dari Lampung gitu ya, tumbuhnya di Jakarta. Kemudian siapa mereka? Apakah mereka harus mengelola sendiri? Tidak harus. Kalau mereka tidak bisa mengelola sendiri, kita siapkan agregatornya. Agregatornya dipilih secara baik dan yang mereka yang sudah punya portfolio terjamin gitu ya. Mereka yang bisa membantu. Kalau mereka mau mengelola sendiri, oh saya akan mengelola sendiri karena saya punya mitra sendiri, fine. Kalau mereka mau langsung ke RW-nya dikelola sendiri tanpa melalui via lain, fine. Tetapi kalau misalnya tidak, mereka ada agregator dan ini banyak yang sudah menggunakan jasa agregator di KSBB ini. Kita siapkan petanya per RW itu berapa orang yang membutuhkan, kemudian di mana titiknya, tingkat kemiskinan di sana berapa, densitas penduduknya berapa, dan sebagainya. Itu semuanya disiapkan oleh Pemda sebagai bentuk informasi yang bisa dilihat oleh para donatur. Mungkin mereka punya
punya persepsi yang berbeda-beda terkait dengan siapa yang membutuhkan. Jadi semuanya bisa tergantung dari keputusan mereka. Ini caranya nanti kalau teman-teman mau tolong sebar juga ke teman-teman yang lain, misalnya punya kelompok dari kepegawai atau bahkan misalnya kelompok alumni atau keluarga besar siapa gitu yang akan membantu, ini sangat-sangat welcome. Kami ingin semakin banyak lagi yang membantu. Jadi dari halaman KSBB yang ada di corona.go.id itu bisa kita pilih siapa yang akan menjadi target kita. Ini paket-paketnya untuk memudahkan para perhitungannya. Ini dibantu juga perhitungannya dengan oleh Dinas Sosial juga dan yang lainnya untuk menentukan apa sih kemudian berapa uangnya untuk per paket, apakah itu akan diberikan individu per orang untuk dalam bentuk makanan atau sembako untuk keluarga per minggu. Ini sudah dihitungkan sedemikian rupa. Ini praktis untuk membantu perhitungan-perhitungan kebutuhan. Ini contoh-contohnya berapa yang harus disediakan oleh donatur kalau mau membantu, tetapi ini kalau full gitu ya. Jadi mereka bisa jadi, oh saya akan membantu di RW 1, tetapi karena bantuannya tidak cukup, saya hanya bisa membantu 1 minggu atau 2 minggu, itu berapapun silakan. Dan ini platformnya memungkinkan untuk memilih hal tersebut. Ini agregator yang sudah terlibat, ada SCT, ada Basnas, ada Palang Merah Indonesia, ada Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan kemarin terakhir tambah Human Initiative itu juga terlibat. Mereka sudah bekerja dengan luar biasa bahkan sebelum ada KSBB ini. Ini hasilnya teman-teman, posisi di 23 Mei ini, hari ini tentunya sudah nambah lagi, tapi kemarin karena selama Lebaran 2 hari, praktis orang-orang pada berlebaran sendiri ya, gitu, tidak banyak yang bergerak. Nah, 6 agregator dengan 110 kolaborator KSBB yang sudah ada. Dari 2.686 RW yang butuh bantuan, sudah ada 933 yang masuk. Bahkan 294 itu sudah full kebutuhannya sampai 1 bulan. Kemudian sebagian sudah disalurkan, sebagian masih menunggu setelah Lebaran karena banyak juga yang lebih dari masa Ramadan. Dan ini sebelah kanan ini kita petakan, kalau sudah dibantu maka dia ada titiknya, sehingga nanti kalau ada kolaborator yang masuk sudah tidak bisa mengakses lagi, supaya untuk tidak terjadi duplikasi tumpang tindih. Jadi masyarakat diupayakan untuk semakin banyak yang membantu dan semakin banyak area yang bisa di-cover dari KSBB ini. Jadi kalau misalnya di satu RW sudah terpenuhi, maka orang dipaksa untuk memilih yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih tersebut. Dan ini sangat membantu teman-teman dari kolaborator itu sudah merasakan manfaat KSBB ini dengan baik, dan nanti saya juga bisa share apa sih kata mereka terkait dengan testimoni mereka terkait dengan program ini. Nah, ini apa yang perlu dilakukan secara detailnya kita buatkan SOP-nya. Bagaimanapun juga kita ingin, meskipun kita ini sifatnya membantu hanya menyediakan platformnya, tetapi kita ingin tetap semuanya berjalan secara akuntabel, bahwa kolaborator itu mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan di tempat yang mereka pilih. Agregator juga bisa melaksanakan pekerjaannya, melaporkan secara rutin apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya siapapun termasuk Pemda sendiri harus akuntabel di dalam melaksanakan KSBB ini. Ini secara detail apa yang perlu dikerjakan, apa yang hak dari masing-masingnya, ini ada semuanya di sini. Nanti saya share saja, teman-teman bisa mempelajari dan bisa men-sharekan ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak lagi yang mau terlibat di sini. Dan intinya kita ingin platform ini tidak berhenti selama COVID, tidak berhenti malah selama Ramadan ini. Kita inginnya ini melebihi masa COVID ke depan.
kita inginnya ini semakin banyak lagi program-program yang bisa dikoordinasikan tanpa harus semuanya dilakukan pengelolaannya oleh Pemda. Jadi dengan adanya KSBB ini, kita inginnya jalinan sosial antar masyarakat juga semakin terbantu karena masyarakatnya tahu siapa yang membantu mereka. Jadi tidak hanya sebatas dari kelompok tertentu, tetapi mereka tahu persis, oh ini yang memberi, oh memberinya bantuannya sekian, oh mereka membantu siapa saja. Begitu juga kolaborator, jadi mereka tahu persis siapa yang dibantu dan tahu persis bahwa bantuannya betul-betul bisa sampai ke mereka. Jadi intinya itu KSBB yang dikerjakan oleh Pemda DKI Jakarta. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, monggo kita juga siapkan ada 3 lines yang bisa dikontak untuk memberikan apa namanya bantuan ketika harus akan mengisi dan sebagainya, dan dari Biro Kerjasama Daerah ini yang membantu dari D ke D, D to D kalau misalnya harus ada tanda tangan kerjasama dalam platform-platform yang ada ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan gambaran posisi KSBB plus posisi COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Suwarti sebagai Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, juga selaku Ketua Jakarta Collaborative Development Network. Tadi banyak sekali sudah dipaparkan, Collaboration Network, maaf, atau JDCN. Tadi sudah dipaparkan bagaimana platform ini menjadi platform kolaborasi kita semua untuk memastikan kita saling membantu di tengah pandemi ini. Saya juga melihat videonya Ibu waktu Gubernur rilis ya, Payback to Jakarta katanya, itu video bagus. Payback to Jakarta ya. Iya, Payback to Jakarta. Beliau publish di Instagram, saya melihatnya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu sekalian ada banyak inisiatif sih. Salah satunya di Sekretariat SDGs juga melakukan kolaborasi. Salah satunya dengan JRMK. Terutama waktu itu juga saat Jakarta sedang menyediakan 1 juta masker ya waktu itu ya. Salah satunya dengan PD Pasar Jaya. Nah, dengan JRMK kami mencoba untuk memberdayakan anggota-anggota JRMK untuk terlibat juga dalam penyediaan 1 juta masker. Di sini sudah hadir Ibu Eni Rohayati. Tadi beliau ada gangguan teknis, jadi belum bisa bergabung. Tapi saat pas Bu Suwarti memaparkan, Bu Eni sudah hadir. Ibu Eni, halo. Ibu, itu bisa mute-nya mungkin Bu? Atau host bisa dibantu mute-nya? Ya sudah. Ibu Eni, halo. Ya Mas saya. Ibu silakan Ibu, sekarang giliran Ibu Eni, perwakilan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota untuk memaparkan sebenarnya bagaimana sih Bu potret masyarakat anggota, terutama anggota JRMK di Jakarta sebelum dan setelah pandemi, apa yang berubah, dan bagaimana masyarakat menanggulangi itu sendiri, dan kira-kira kita bisa belajar apa sih Bu dari situ. Silakan Ibu, 10 menit waktunya maksimal. Iya, terima kasih Mas Jaya. Mohon maaf terlambat karena memang kurang sehat kebetulan. Gini Mas, kurang sehat. Situasi rakyat miskin kota ya Mas. Ya Bu, semoga cepat sehat. Halo. Ya, amin. Terima kasih Mas Jaya. Ya, saya akan bercerita situasi rakyat miskin kota sebelum ada pandemi ya. Ya tentunya secara ekonomi kami biasa-biasa saja ya. Kebetulan kan dampingan JRMK adalah pekerja informal ya dan buruh harian lepas. Mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa, secara ekonomi mereka masih bisa mencari nafkah. Nah, sesudah pandemi ini Mas, contohnya KPK Ancol ya, pedagang kaki lima yang ada di Ancol itu kan Ancol tutup sama sekali ya, sehingga mereka secara ekonomi sudah kehilangan mata pencariannya gitu. Lalu kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhin. Nah, ini tentunya dilema bagi kami, Mas, rakyat miskin kota. Sementara PSBB diberlakukan, kami harus diam di rumah, tetapi kebutuhan hidup harus terus kami jalankan. Kami harus penuhin kebutuhan kami sehari-hari. Nah, itu yang menjadi dilema bagi kami, rakyat miskin kota di Jakarta. Nah, JRMK sudah melakukan beberapa hal untuk mencoba membantu
kawan-kawan di RMK ya, di JRMK, yaitu dengan penggalangan donasi ya Mas, yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu bersama dengan kitabisa.com. Lalu kita salurkan kepada kawan-kawan untuk mencoba kawan-kawan supaya bisa diam di rumah selama 1 minggu. Kita coba, kita memberikan dana kepada mereka sebesar 560.000 per minggu. Nah, tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, Mas. Walaupun mungkin secara pemerintah ya, baik Pemprov maupun pusat sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada kami rakyat miskin kota di Jakarta ya, tapi itu tidak menjadi satu solusi bagi kami. Nah, karena lagi-lagi kan pekerjaan yang kami butuhkan saat ini, karena kami harus memenuhi kebutuhan hidup kami. Lalu JRMK juga melakukan beberapa hal, yaitu mencoba untuk membeli beras kepada petani kendeng ya, lalu menggalang lagi donasi yang seharusnya harga beras adalah 10.000, kami mencoba menggalang donasi untuk menjual beras 5.000 kepada anggota kami, dan alhamdulillah kami sudah membeli beras sebanyak 9.000 kilo kepada petani kendeng dan kami salurkan kepada anggota JRMK. Dari hasil donasi itu kami juga mencoba membuat hand sanitizer ya, yang kita bagikan kepada warga untuk membiasakan warga mencuci tangan, lalu membiasakan warga menjaga kebersihan untuk paling tidak mengurangi penularan pandemi inilah itu. Lalu kami juga bekerja sama dengan UI untuk memasang ember-ember untuk cuci tangan di beberapa titik di kampung-kampung JRMK. Juga bekerja sama dengan Palija dan Rujak memasang tandon air wastafel di Muara Angke khususnya, supaya kawan-kawan juga membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, beberapa hal yang kami lakukan itu kiranya bisa membantu lah, meringankan sedikit beban yang ada di kawan-kawan JRMK di kampung-kampung. Tetapi ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah, Mas. Saat ini memang berlimpah sekali ya bantuan dari pemerintah berupa sembako misalnya ya. Sampai saat ini masih, dan bahkan JRMK juga mencoba mencari bantuan-bantuan dalam bentuk sembako baik melalui pemerintah itu sendiri maupun swasta ya, udah banyak sekali kami salurkan kepada kawan-kawan. Tetapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, Mas. Karena saat ini kebutuhan kami tidak hanya makan, tetapi ada beberapa kawan yang kebetulan pengontrak, Mas. Mereka itu harus membayar kontrakan, harus membayar listrik, harus membayar kebutuhan hidup, dan itu membutuhkan uang, gitu, membutuhkan biaya, tidak hanya makan. Nah, itu yang menjadi kesulitan kami saat ini. Bagaimana caranya kami bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan di kampung-kampung. Dan ini sedang kami pikirkan secara bersama, upaya apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Mungkin itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun pusat nantinya. Nah, untuk saat ini kawan-kawan kami banyak sekali yang sudah kehilangan pekerjaan ya, Mas. Kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang diusir dari kontrakan gitu. Kami juga dengan beberapa organisasi dalam hal ini Rujak juga mengupayakan adanya semacam shelter atau hunian sementara untuk kawan-kawan yang terusir dari kontrakan mereka, tapi sampai saat ini data itu belum akurat ya, belum kami lakukan betul di tingkatan kawan-kawan kampung karena memang ada beberapa kesibukan, dan kebetulan kemarin juga ada musibah kebakaran yang menimpa kawan-kawan yaitu di Muara Angke, lalu kemarin belum lama lagi di Budi Mulia, di PKL Budi Mulia. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi kendala kami dalam melakukan upaya-upaya untuk meringankan beban kawan-kawan. Kami berharap para pemangku kebijakan lah dalam hal ini Pemda dan pusat juga memikirkanlah gitu bagaimana caranya PSBB diberlakukan, tapi bagaimana warga miskin kota ini untuk memenuhi kehidupan mereka, karena mau tidak mau kami bisa diam di rumah gitu, tapi bukan hanya makan kebutuhan kami punya beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Listrik harus dibayar, ada beberapa yang seperti misalnya ojek online, mereka harus membayar cicilan motor, mereka harus membayar cicilan rumah. Nah, itu yang mesti dipikirkan juga. Belum lagi kami
ada beberapa kampung JRMK yang sudah mulai terpapar oleh COVID-19 ini. Ada beberapa kawan-kawan yang mulai menjadi ODP, bahkan ada yang positif. Nah, itu JRMK juga memikirkan hal itu, bagaimana kami memenuhi kebutuhan keseharian para korban pasien-pasien COVID ini yang selama ini mengisolasi diri secara mandiri di rumah, tidak dikarantina di Wisma Atlet ya, tapi di rumah. Kami JRMK sama-sama memantau bersama kawan-kawan memantau, memastikan betul mereka tidak keluar rumah, lalu mensuplai kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ini membutuhkan banyak sekali kebutuhan ya. Banyak sekali membutuhkan bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, JRMK saat ini juga sedang berupaya bagaimana caranya kami tetap mensuplai kebutuhan mereka dalam bentuk beras, karena memang beras adalah kebutuhan pokok ya, beras dan air. Nah, bagaimana caranya kami tetap bisa bekerja sama dengan para petani kendeng yang bisa memberikan kami beras dalam kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Gitu. Nah, kebetulan mungkin dalam minggu ini para petani kendeng itu panen rayanya sudah selesai dan kami tidak tahu mesti mencari bekerja sama dengan petani di daerah mana lagi. Ini mungkin sedang kami pikirkan juga. Mungkin itu aja dulu Mas Yahya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi banyak sekali Bu Eni bisa memaparkan JRMK ini sengaja diundang karena memang menjadi representasi ya bagaimana sebetulnya senyatanya kondisi kehidupan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi ini. Nah, tadi ada beberapa hal, Bu Eni dan teman-teman JRMK sudah melakukan beberapa kolaborasi ya dengan kitabisa.com, dengan UI, dengan Rujak dan sebagainya untuk memastikan bahwa kendala-kendala yang ada seperti akses terhadap air bersih, kemudian juga fasilitas cuci tangan itu bisa dipenuhi di tengah pandemi ini. Terus tadi ada dua yang di-highlight oleh Ibu Eni, terutama bagaimana kebutuhan pengontrak. Ini kebanyakan memang pendatang ya Bu Eni ya, dan mereka tidak bisa tidak lagi bekerja, kemudian bagaimana kebutuhan dasarnya terhadap kontrak-kontrak tersebut yang Bu Eni temui banyak di lapangan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan terkait dengan OPD ODP yang itu di karantina mandiri dan harus dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, dua itu mungkin yang tadi Bu Eni kira-kira jika ada yang bisa dikolaborasikan, apa langkah-langkah yang kita bisa kolaborasikan dalam jangka waktu yang dekat ini. Nah, sudah ada banyak penanya, baru 2 narasumber banyak penanya ya. Bapak Ibu silakan jika yang bertanya langsung ke chat di Zoom dengan diberikan nama penanya, underscore, ada institusi dan organisasinya dari mana. Jadi kita bisa tahu dari mana Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang kita akan beralih ke Ibu Yana dari Rumah Zakat Jakarta. Ibu Nur Lutfiana itu Ibu Nur Lutfiana nanti akan memaparkan terkait pemberdayaan masyarakat miskin rentan melalui gotong royong. Jadi pengalaman langsung dari masyarakat sipil, dari organisasi masyarakat sipil. Ibu Yana? Halo Ibu? Ya, baik. Silakan Ibu, waktunya 10 menit, Bu Yana. Iya, baik, Mas Yahya. Saya izin share screen ya? Iya, Bu. Oh, kayaknya nggak bisa langsung ya saya ya? Mungkin dibantu. Saya minta Ibu Yana. Filenya kemarin sudah saya kirimkan ke Mbak Boleh Dini. Bu, udah dipersilakan. Boleh saya. Sudah Bu. Oke, siap. Saya coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada Ibu Soeharti, Ibu Eni dan Pak Yahya selaku moderator dan kawan-kawan semuanya yang sudah berkesempatan untuk bisa menyimak mengenai hari ini terkait mengenai gotong royong ya dalam kolaborasi untuk mensukseskan bersama dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di sini izinkan saya mewakili dari manajemen Rumah Zakat untuk mengangkat mengenai pemberdayaan masyarakat miskin rentan, yang dimana kami lebih mengangkatnya adalah zakat Anda, kemandirian mereka.
dengan tema yang memang sudah ditentukan oleh tim SDGs, bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin rentan melalui gotong royong sebelum dan selama pandemi. Tentunya nantinya kami juga akan mengkolaborasikan mengenai program-program yang ada di Jakarta dengan integrasi desa berdaya yang memang ada di dalam program kami. Berikut program penanganan pandemi COVID-19, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama adalah kami melakukan fase inkubasi dengan mensosialisasikan dan mengedukasi langsung, baik itu secara offline maupun secara online. Kemudian akan adanya perilaku resisten dengan penerapan yang memang sudah di aturan main dari pemerintah, dan kita pun melakukan hal itu. Jadi domainnya adalah kami lebih ke pemerintah, kemudian nanti tinggal mengikuti dari standarisasi yang ada di rumah zakat, yaitu melakukan WFH dan juga physical distancing, dan memberikan informasi positif dan memotivasi kepada mereka-mereka yang memang semasa pandemi ini. Kemudian setelah fase inkubasi ini ada fase kurasi, yaitu kami juga melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu di fasilitas publik, kemudian di masjid, kemudian tempat ibadah, dan juga tempat sekolah, dan juga yang lainnya. Dan di sini pun kami memberikan bantuan APD tenaga medis dan advokasi pendampingan ODP dan PDP PM, ataupun PM itu maksudnya adalah penerima manfaat. Dan kami juga memberikan pelayanan dengan ambulans, dan kami pun ada klinik Jakarta Timur dan untuk melakukan penanganan awal serta rujukan KRS yang memang sudah diterapkan. Setelah fase kurasi, kami melakukan fase resesi, yaitu dengan memberikan paket makanan, kemudian paket keluarga prasejahtera, relawan medis, relawan ataupun yang membantu kami, dan juga ruangan isolasi, ventilator, kemudian ada pemulasaran terhadap jenazah. Dan di sini sumbernya memang masih masuk ke dalam dana zakat, infak, sodako, wakaf, dan juga CSR. Dan untuk jangka panjangnya, kami ada ketahanan pangan, baik itu mandiri maupun subsidi, dan pemberdayaan ekonomi, baik itu tani dan juga UMKM. Di sini sumbernya adalah berasal dari dana bantuan kesejahteraan, CSR, dan juga masih wakaf. Ini alhamdulillah ada sebaran aksi bersama kami hadapi Corona Provinsi DKI Jakarta, yang dimana alhamdulillah sudah hampir semua kota Jakarta kami sambangi dengan menyusul yang tadi mungkin disampaikan oleh Ibu Suharti perihal program KSBB, yang dimana kalau program KSBB semasa Ramadan, dan alhamdulillah memang sebelum Ramadan kami juga sudah running dengan akumulasi sebaran aksi bersama ini. Dari mulai Jakarta Barat ada 41 titik aksi, kemudian Jakarta Utara 62 titik aksi, Jakarta Pusat 28 titik aksi, Jakarta Timur 41 titik aksi, dan Jakarta Selatan 51 titik aksi. Dan memang aksinya variatif yang tadi disampaikan di atas, dari beberapa fase jangka pendek hingga sampai jangka panjang, dan itu semuanya terekap. Dan nanti mungkin di bawah akan saya coba sampaikan mengenai sejauh mana agregator rumah zakat sudah bermain peran dalam hal KSBB ini. Dan yang pertama itu adalah antisipasi krisis pangan melalui lumbung pangan dengan konsep kami yang dinamakan dengan lumbung pangan, untuk sama-sama membantu ataupun mensukseskan dari desa berdaya, ataupun yang tadi kami coba integrasikan dengan desa-desa di penerima manfaat yang ada di binaan kami. Di sini penerapan lumbung pangannya, yang dimana mencoba untuk menjaga ketahanan pangan di saat masa pandemi. Rumah zakat pun akan membeli hasil dari panen petani-petani. Dan ini skema lumbung pangannya. Jadi awalnya rumah zakat akan membeli bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung, kemudian nanti petani setempat dan juga desa sekitarnya. Nah, setelah itu kalau sudah, maka akan dikumpulkan, di drop bahan pangan yang
sudah dibeli itu akan diletakkan di lumbung pangan masyarakat. Entah di desa mana yang memang memungkinkan tempatnya itu adalah untuk melakukan penyimpanan lumbung pangan. Dan saat nantinya ketika terjadi krisis, maka nantinya pun dari penyimpanan lumbung pangan itu akan didistribusikan kepada mereka untuk sebagai bahan pangan, baik itu aksesnya di Jakarta ataupun di lainnya, di wilayah lainnya. Nah, setelah itu nanti ada petugas untuk mengumpulkan jimpitan beras dari warga. Nanti dari jimpitan yang berhasil itu akan dikumpulkan dari masyarakat dan dihimpun dan disimpan di dalam lumbung pangan, yaitu di dropnya langsung kepada di lumbung pangan masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini sebaran lumbung pangan kami berada di 33 titik lumbung pangan desa berdaya. Jadi desa berdaya itu mungkin sedikit menjelaskan ya, mengintegrasikan semua program, diantaranya itu ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang kemandirian ataupun ekonomi, kemudian ada bidang lingkungan. Nah, alhamdulillah tersedia dari 3 titik lumbung pangan itu terdapat kapasitas berasnya adalah 60 ton dan memang terus bertambah. Ini terupdate yang pekan kemarin. Di sini ada beberapa yang memang sudah di branding dari beras masing-masing per titik desa berdayanya. Ini mungkin contoh yang memang ketika sudah ready berdasarkan pesanan, maka akan dikirimkan berasnya tersebut ke wilayah yang memang membutuhkan. Dan di sini perihal pemberdayaan ekonomi UMKM, kita ketahui bersama bahwasannya dari 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM terdapat pandemi COVID-19. Dan ini artinya apa? Kami pun Rumah Zakat juga berperan dengan bidang perekonomiannya ataupun bidang kemandirian. Maka di penerima manfaat kami pun membantu dalam hal program bantuan sosial. Apa saja yang diberikan bantuan sosialnya? Di antaranya adalah pemberian modal, kemudian sarana usaha, kemudian sama pendampingan usaha, dan juga kami memiliki metode penjualan secara online dan kami wadahi dengan e-commerce yang memang sudah kami miliki, yaitu dinamakan dengan lapakdesa.id. Di sisi lain, selain dengan ketahanan pangan, di sini pun ada aspek ketahanan sosial yang memang diperlukan bagi individu, masyarakat, pemerintah, dan semua kalangan, yang artinya memang semua itu butuh kolaborasi, betul banget. Dan senang banget gitu kan dengan konsep yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Suharti, kemudian dari Pemprov DKI menginisiasi mengenai program KSBB itu adalah dengan konsep gotong royong dengan konsep bahu-membahu dalam membantu hal ini. Dan ini semua adalah kita mencoba menselaraskan dengan program di desa berdaya kami, yang dimana sebarannya memang saat ini sudah ada 1.600 titik desa berdaya dari Aceh hingga sampai dengan Papua. Dan bagaimana kita memberikan modal usaha, kemudian memberikan nilai-nilai ataupun memberikan informal kepada masyarakat, kemudian kepercayaan sosialnya, kemudian struktur sosialnya, partisipasi masyarakat, hingga sampai ke peran sosial yang memang bisa diterapkan di dalam desa berdaya ataupun kota berdaya yang ada di Jakarta. Dan program bersama hadapi corona, ini yang tadi ya ada bantuan APD tenaga medis, penyemprotan, yang tadi di awal sudah disampaikan, kemudian ada paket bingkisan keluarga prasejahtera, bingkisan yatim duafa, janda berdaya, bebaskan hutang keluarga prasejahtera, kemudian sama bantuan pendampingan mustahik, ODP, dan PDP. Ini program yang akan terus berjalan dengan beberapa krisis, diantaranya krisis kesehatan. Nah, nanti kami mencoba untuk memapping untuk krisis kesehatan programnya di bidang apa, bantuan APD tenaga medis, ventilator, bantuan makan tenaga medis, hand washer, kemudian distribusi masker, vitamin, rapid test, dan krisis sosial pun kami memberikan dengan berupa makanan ataupun bantuan pendidikan, baik itu bingkisan, kemudian untuk membebankan ataupun membebaskan hutang keluarga, baik itu hutang yang sifatnya pendidikan ataupun kesehatan, yang pasti hutang yang memang sifatnya tidak untuk foya-foya. Kemudian ada krisis ekonomi, diantaranya kita memberikan bantuan UMKM,
Dan terakhir, kami kerjasama dengan Genpro untuk memberikan bantuan usaha modal di wilayah Jakarta, dan itu sudah tersalurkan H-1 sebelum Idul Fitri. Kemudian ada bantuan pedagang, pengembangan BUMAS. BUMAS itu adalah penamaan kami, kalau pemerintah mungkin BUMDes gitu kan. Cuma kalau misalkan rumah zakat dinamakan dengan BUMAS, Badan Usaha Milik Masyarakat. Nah, di sini ada krisis pangan. Bagaimana kita nanti mengkolapskan program-program yang di mana petani berdaya, nelayan berdaya, lumbung pangan, sumber air, urban farming, kebun gizi, pembukaan lahan produktif, kemudian ada paket siaga pangan ya, super kurban dan desaku berkorban. Dengan semasa dari Idul Fitri ke Idul Kurban itu kurang lebih ada 3 bulanan, dan itu nanti kita memanfaatkan dengan program siaga pangan dan juga super kurban ya. Di sini ada beberapa model edukasi yang sudah kami sampaikan kepada seluruh lini, dari bukan hanya di Jakarta ya, tapi ke semua pihak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan masa pandemi ini terus bisa mandiri, khususnya di keluarga kecilnya gitu, dan bagaimana kita menerapkan budidaya ikan lele di lahan yang sempit dengan sistem aquaponiknya, dan juga bisa dengan menggunakan kolam terpal. Dan di sini pun ada budaya ikan lele di dalam model ember, kemudian juga ada budidaya ayam petelur di rumah, dan juga berkebun di rumah untuk bisa menghasilkan sayuran dengan model lahan yang sempit, dan bagaimana jenis pupuk yang bisa dipergunakannya, dan bagaimana cara menanam sayur di polybag. Nah, ini program kurban kami, kurban yang memang disajikan ataupun dikemas dalam bentuk kaleng, kornet, dan varian rendang. Jadi ada 2 varian, yaitu kornet dan juga rendang. Dan di sini bisa dijadikan sebagai siaga pangan bagi masyarakat yang kekurangan gizi ataupun untuk ketahanan pangan. Dan ini penyampaian sedikit mengenai rencana sebaran kami, yang dimana saat kami berkomitmen untuk menjadi agregator dalam kemitraan dengan Pemprov, dan kami meniatkan untuk bisa ngebantunya adalah 100.000 penerima manfaat dalam program KSBB. Dan alhamdulillah per tanggal 23 di sini ada beberapa paket yang sudah kami breakdown, yaitu paket sembakonya alhamdulillah sudah terdistribusi 17.790, paket lebaran 4.042, paket makanan siap saji ada 19.759, dan paket THR 603, yang dimana ini laporannya hanya bersifat sementara karena pasca Idul Fitri akan terus berjalan program paket sembakonya, terutama di program KSBB. Dan alhamdulillah memang banyak banget mitra-mitra yang antusias untuk bisa bergabung dalam hal program ini, terutama mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan rumah zakat maupun yang belum bekerja sama dengan rumah zakat. Dan beberapa instansi banyak yang telepon juga untuk bantu sama-sama menyalurkan dari CSR-nya mereka untuk bisa dikemas dalam bentuk program KSBB. Dan ini mitra kami yang ada di Jakarta, dan alhamdulillah dengan laporan distribusi ini peranan dari mitra-mitra kami yang sangat antusias untuk berbagi dalam masa pandemi ini. Dan itu pemaparan dari rumah zakat. Mungkin nanti kita sambung dengan tanya jawab. Demikian Pak Yahya. Baik, terima kasih Ibu Yana. Tadi menarik sekali, ada satu hal yang tadi juga beririsan dengan JRMK, saya pikir lumbung pangan ya. Ini bagaimana mengkoneksikan sumber-sumber pangan dengan orang-orang yang membutuhkan pangan, terutama di kota ya. Nah, inisiatif ini mirip, dan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut nanti ya, bagaimana mungkin bisa disinergikan atau mungkin bisa kerja bersama terkait dengan lumbung pangan ini dengan teman-teman JRMK. Bu Yana, sekali lagi terima kasih. Tadi adalah inisiatif, salah satu contoh inisiatif dari masyarakat sipil, terutama dari rumah zakat di Jakarta. Nah, terima kasih kepada seluruh narasumber, sudah 3 narasumber memaparkan, Bu Suharti, Ibu Eni, dan Ibu Yana. Ketiga-tiganya sudah memberikan pandangan, dan juga kami berharap ini bisa memberikan
mewakili dari pemerintah, kemudian ada dari masyarakat sipil, juga dari kelompok miskin dan rentan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penanggap. Jadi ada 4 penanggap yang ini akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pemaparan dari para narasumber. Dan saya yakin penanggap ini juga akan memberikan pandangan-pandangan yang secara lebih luas. Yang pertama ada Pak Mahir Bayasud, beliau adalah Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta. Pak Mahir, selamat pagi. Kemudian yang kedua ada Ibu Ida Ruwaida, beliau adalah tenaga ahli SDGs Hub UI dan sosiolog dari FISIP UI. Kita tahu beberapa universitas sudah punya SDGs Hub ya sebagai salah satu hub untuk universitas. Kemudian yang ketiga ada Pak Timotheus Lesmana. Beliau adalah Ketua FBI for SDGs. Saya baru tahu ini FBI juga concern terhadap SDGs ini. Dari Pak Timo organisasinya. Oh, bukan FBI itu ya Pak ya? FBI ini kepanjangannya Filantropi Bisnis Indonesia untuk SDGs, bukan FBI yang di Amerika itu. Kemudian juga beliau adalah Ketua Badan Pengurus PFI, Perhimpunan Filantropi Indonesia. Dan yang terakhir ada Ibu Andini Eka Absari. Beliau adalah Manajer Pilar Pembangunan Sosial di Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu penanggap akan diberikan waktu 5 menit dimulai dari Pak Mahir untuk memberikan tanggapannya. Pak Mahir? Ya. Dipersilakan. Silakan Pak, 5 menit Pak Mahir. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya, masih dalam rangka Lebaran ini. Mungkin singkat saja, saya ingin coba menanggapi tadi setelah paparan dari Ibu Suharti terkait tadi data grafik yang disampaikan bahwasanya grafik membuktikan masyarakat mulai keluar rumah, maka jumlah penularan juga ikutan menaik. Nah, dengan melihat situasi seperti ini dan juga isu kekinian terkait dengan new normal, apakah hal itu juga akan tetap berlaku jika new normal diberlakukan lagi? Berarti tidak mau jumlah penularan juga akan berkembang. Apakah dari Pemprov DKI ada kiat-kiat ataupun pembatasan yang menjadi isu untuk menekankan jumlah penularan naik ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Ibu Eni, Jaringan Rakyat Miskin Kota, tadi menyampaikan bahwasanya sekarang isu terkait dengan kontrakan tempat tinggal ataupun biaya ataupun kebutuhan dari ODP PDP yang harus ditanggung. Nah, ke depan apakah dari JRMK ada sebuah exit plan ataupun soft skill yang diberikan untuk melihat kondisi saat ini? Karena pasca kebutuhan sudah terpenuhi, berarti kan akan ada isu lagi. Nah, apakah isu ini juga menjadi concern dari JRMK terhadap anggotanya? Terus ketiga, dari Mbak Nana, kebetulan dari Forum CSR sudah cukup intens dengan teman-teman dari Rumah Zakat. Kita sering melakukan kolaborasi dan saling membantu. Yang saya tanyakan bagaimana menciptakan kemandirian agar sebaran ataupun aktivitas yang sudah dibantu oleh Rumah Zakat, para penerima manfaat jauh lebih mandiri dan juga tidak mengharapkan lagi bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Rumah Zakat. Udah, dari saya itu saja Mas Yaya. Terima kasih. Baik, Pak Mahir, terima kasih dari Forum CSR DKI Jakarta. Selanjutnya langsung beralih ke Ibu Ida Ruwaida. Ibu Ida. Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja silakan, nih Pak Yahya. Oke, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas undangannya untuk bisa memberikan tanggapan dan masukan terhadap apa yang tadi itu sudah dipaparkan baik oleh Ibu Deputi maupun teman-teman dari Rumah Zakat dan Ibu Eni ya, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota. Saya kira yang menjadi sangat penting kalau menurut saya adalah bahwa bencana pandemi COVID ini kan sebetulnya bencana yang berbeda dengan bencana-bencana yang lainnya. Dari aspek waktu pun kita sebetulnya juga
belum pasti sampai kapan ini akan berakhir. Oleh sebab itu saya ingin menggarisbawahi tanggapan saya terkait dengan tahapan bagaimana kita menyikapi pandemi yang ada. Karena kalau dilihat dari termasuk tadi yang dipaparkan oleh Ibu Deputi bahwa sebetulnya program-program yang ada itu masih pada tarapan program yang sebetulnya lebih menyasar pada apa yang saya sebut sebagai pemenuhan kebutuhan praktis di dalam konteks yang emergensi. Nah, yang kemudian jadi penting sebetulnya adalah apakah kita juga mengembangkan program-program yang dirancang dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang kita sebut strategis. Kalau tadi dari penanggap sebelumnya mungkin menyebutnya sebagai satu bentuk kemandirian, saya menyebutnya sebagai satu bentuk keberdayaan. Nah, jadi buat saya itu yang sebetulnya jadi persoalan ya. Kalau tadi di programnya Rumah Zakat, itu prinsipnya sebetulnya sudah ada bagian dari upaya memenuhi kebutuhan strategis jangka panjang ya, artinya sudah tidak lagi menciptakan kebergantungan terhadap pemerintah bahkan pihak-pihak yang lainnya. Nah, saya kira ini yang menjadi sangat penting. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah keterkaitannya dengan apakah pemerintah maupun Rumah Zakat dan kemudian juga JRMK ini mempunyai data yang sebetulnya bisa memetakan mana, kalau kita bicara tentang penerima manfaat itu kan sebetulnya ada di tingkat rumah tangga ya, baru kemudian kita naik dia di RT dan kemudian RW. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya data dasar yang sebetulnya kemudian memilah mana rumah tangga yang memang sangat-sangat rentan dan kemudian harus dilindungi, jadi isunya adalah perlindungan sosial, dan kemudian ada data yang sebetulnya bisa menunjukkan mana rumah tangga yang dalam tanda kutip tidak terlalu rentan, artinya rentan tapi tidak terlalu rentan, sehingga program yang menyasar kepada mereka itu adalah program dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai program pemberdayaan. Jadi pemberdayaan rumah tangga miskin. Nah, artinya kita mencoba memandirikan mereka, tadi kalau pakai bahasa yang tadi, atau pakai bahasa yang lain adalah bagaimana kita memberikan penguatan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk bisa bersandar pada kaki sendiri, berdiri pada kaki sendiri. Nah, itu yang kemudian jadi penting menurut saya, pendataan. Karena berbasis dari apa yang kemarin dilakukan ya, program Bansos di dalam rangka ini, di wilayah saya saja, ternyata masih ada persoalan dengan data. Ada menurut saya keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak layak lagi mendapatkan data, tapi kan akurasi data itu sebetulnya menjadi pertanyaan, termasuk kemudian updatingnya, artinya apakah memang sempat diupdate data tersebut. Nah, saya berusaha konfirmasi, selalu dilarikan tanya ke RW, nah RW nanti tanya ke kelurahan. Nah, itu yang kemudian jadi pemikiran saya, apakah kalaupun pemerintah tidak bisa, kemarin saya sampaikan, bahkan saya menawarkan diri di tingkat lokal saja di wilayah saya, apakah kita bisa bantu sebetulnya itu. Nah, jadi mulai di dalam konteks pendataan sebetulnya sudah bisa dilakukan upaya kolaborasi. Jadi dengan bahasa lain sebetulnya kita bisa memanfaatkan unit-unit, organ-organ yang ada di tingkat lokal untuk kemudian bisa memberikan pendataan. Nah, kita kalau misalnya Kementerian Sosial itu punya rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin, nah apakah kita juga punya kriteria yang seperti itu gitu datanya, sehingga yang tadi saya sampaikan, mana kelompok yang sebetulnya memang harus dilindungi, misalnya rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang difabel misalnya, itu memang potensi ekonominya sangat terbatas. Nah, ada rumah tangga yang sebetulnya memang tidak dalam tanda kutip masuk ke kategori itu. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun dari apa yang tadi dipaparkan di awal, kolaborasi yang bersifat berskala besar itu adalah kemampuan kita memapping bukan hanya penerima manfaat, nantinya juga adalah potensi donatur dan sebagainya, yang menurut saya jadi bagian yang sangat penting itu. Nah, itu catatan pertama kalau menurut saya keterkaitannya dengan program yang sudah disampaikan, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang pandemi dan kemudian tadi ya sudah disampaikan bahwa kebijakan social distancing, physical distancing ini dampaknya justru dampak ekonomi yang sebetulnya lebih berat ya, sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu
Eni. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang juga jadi bagian yang menurut penting, kata kunci kolaborasi ini kalau saya karena orang sosiologi melihatnya sebagai satu bentuk sinergitas dan bahkan ada teori yang menyatakan sebetulnya ini adalah satu bentuk koproduksi layanan publik. Nah, hanya kemudian yang menjadi sangat penting itu adalah kalau saya menyebutnya ada 4 komponen yang harusnya diperhatikan di dalam konteks koproduksi atau kolaborasi bahasa kebijakannya, itu sebetulnya kita satu pasti saya tidak meragukan komitmen pemerintah di dalam hal ini. Nah, yang kedua sebetulnya keterkaitannya dengan payung kebijakan sampai kemudian SOP. Nah, saya ingin memberikan masukan di sini karena saya sebagai salah satu warga kota Pemprov DKI di DKI itu sebetulnya tidak dalam tanda kutip di lingkungan wilayah saya tuh tidak mendapatkan nih informasi berkenaan dengan program KSBB ini gitu ya. Bahkan kalau menurut saya nih sekarang kalau kita bicara nanti komponen yang ketiga terutama ketika bicara tentang kolaborasi atau koproduksi sistem informasi, apakah memang pemerintah DKI Jakarta punya sistem informasi yang sampai tembus ke dalam tanda kutip bisa diakses oleh tingkat RT ataupun RW dan kemudian kewajiban mereka di tingkat RT itu yang sebetulnya menyebarkan kepada warga masyarakatnya sehingga warga masyarakatnya terpapar dengan kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Jadi artinya harusnya ada usaha aktif di dalam konteks jalur infrastruktur yang selama ini memang sudah ada di pemerintah DKI Jakarta. Karena data yang ada mengharapkan masyarakat untuk aktif mencari informasi itu menurut saya memang lemah karena seeking behavior masyarakat kita masih cenderung rendah gitu. Jadi buat saya dalam konteks payung kebijakan itu catatannya. Nah, sistem informasi yang tadi saya sampaikan sejauh mana ini memang terjadi penyebar luasan, termasuk kemudian bagaimana keaktifan dari pihak-pihak yang sebetulnya memang menjadi perpanjangan tangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu. Nah, bagian yang keempat bicara tentang koproduksi atau kolaborasi tadi, menurut saya jadi bagian yang sangat penting itu sebetulnya komponen sistem, adakah sistem insentif dan disinsentif yang sebetulnya memang diterapkan gitu. Artinya kalau misalnya di satu wilayah, misalnya contoh saja di tempat saya, itu kita berusaha untuk mengidentifikasi siapa yang perlu dibantu dan kemudian kita mencoba mengumpulkan donasi secara mandiri, secara lokal, katakanlah seperti itu. Nah, apakah pemerintah Provinsi DKI juga bisa memberikan insentif-insentif kepada komunitas-komunitas di tingkat lokal, baik RT maupun RW, yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk bisa membantu masyarakat di sekitarnya, di wilayahnya. Nah, itu yang kemudian jadi penting pada konteks pemetaan yang berikutnya. Ini mohon maaf kalau saya mungkin bicaranya agak kurang sistematis, tapi keterkaitannya dengan aspek ini, saya sebetulnya ingin bertanya apakah kita punya data di dalam konteks yang terkait bukan pada rumah tangga penerima manfaat, tapi wilayah, area mana yang sebetulnya memang prioritas untuk diintervensi gitu ya. Dalam konteks ini mappingnya RT RW-nya misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya saya bandingkan wilayah saya dengan daerah Johar Baru mungkin yang wilayah penduduk miskinnya lebih banyak, lebih padat. Nah, mungkin wilayah itu yang menjadi prioritas. Wilayah saya kebetulan saya di daerah Pejaten Timur. Nah, itu hanya ada beberapa RW saja yang perlu mendapatkan perhatian sehingga apakah pemerintah perlu masuk di situ atau tidak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pengamatan saya berbasiskan pada berbagai program-program yang ada, itu sebetulnya belum ada model di dalam konteks bagaimana pembagian tanggung jawab di antara pihak-pihak yang ada. Pemerintah masuk di mana, rumah zakat masuk di mana, misalnya perusahaan atau CSR perusahaan masuk di mana. Kalaupun ini sekarang sudah berkolaborasi, seperti tadi rumah zakat disupport oleh berbagai perusahaan swasta, maka yang menjadi sangat penting rumah zakat masuk di mana, dompet duafa masuk di mana, segala macam, sehingga tidak ada wilayah yang sebetulnya nanti akhirnya menjadi kelebihan bantuan. Itu yang menurut saya menjadi penting. Ya Pak Yaya, sedikit lagi ya Pak Yaya, terima kasih. Nah, bagian ini yang sebetulnya kemudian menjadi penting peran pemerintah. Kalau pakai bahasa sosiologinya itu pemerintah ini sebetulnya membangun apa yang disebut sebagai linking. Jadi mencoba menghubungkan
berbagai pihak gitu ya. Kalau tadi misalnya Bu Eni JRMK itu sebetulnya mencoba membangun bonding, keterikatan gitu ya, bahkan bridging, termasuk rumah zakat gitu ya. Rumah zakat bisa juga melinking ke pemerintah, tapi pemerintah yang menurut saya peran utamanya itu adalah bagian yang mencoba, jadi bukan masuk ke dalam wilayah, tapi memanfaatkan berbagai pihak untuk kemudian membantu mencoba melakukan intervensi dengan tadi ya, penyediaan resources. Saya kira itu mungkin catatan saya. Terima kasih banyak Pak Yaya. Sama-sama Ibu Ida, terima kasih banyak. Bagus sekali Ibu Ida pandangannya. Terutama saya juga setuju bahwa data dasar ini menjadi penting sekali ya. Kita semakin sadar di tengah pandemi ini bahwa, dan semakin belajar bahwa data dasar sangat penting menentukan kebijakan ini akan tepat dan berhasil atau tidak. Terima kasih Bu Ida atas pandangannya. Berlanjut ke penanggap selanjutnya. Dari Pak Timo. Pak Timo. Ya. Terima kasih Pak Yaya. Silakan Pak Timo 5 menit. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yaya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, mungkin sedikit meluruskan, tadi Pak Yaya mengatakan kita bukan FBI, tapi kita FBI, Pak. Itu filantropi. Jadi beda dengan FBI. Nah, ini dibentuk memang ketika pertama kali FBI memang sudah sejak awal terlibat dalam SDG di Indonesia dengan Bappenas. Karena salah satu platform dari UN tersebut adalah platform filantropi dan bisnis. Jadi di FBI ini berkumpul 15 asosiasi, termasuk salah satu tadi Pak Mahir itu, Forum CSR. ESOS itu juga menjadi anggota dari kami. Dan di sini juga Ibu dari Rumah Zakat juga bagian dari Filantropi Indonesia. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya mau melihat bahwa apa yang dibahas, ada beberapa catatan dari saya dari 3 pembicara sebelumnya terkait pandemi COVID ini, karena kami menyadari bahwa saya lebih banyak nanti bersuara dari sisi aspek dunia usaha dan filantropi, bahwa pandemi COVID ini membutuhkan satu komitmen untuk jangka panjang dan kuat terkait pendanaan. Jadi apa yang akan kami yang sampaikan catatan saya di sini ada 2 hal yang utama, yaitu mengenai data dan dana. Bagaimana kolaborasi terkait untuk membantu isu pemberdayaan masyarakat miskin terkait COVID ini. Hanya 2 hal sebetulnya yang paling utama, itu data dan dana. Tadi Mbak Ida sudah cukup banyak menjelaskan data. Kami dari dunia filantropi dan bisnis seringkali memang mengalami kesulitan ketika mendapatkan data yang betul-betul akurat, data-data yang akuntabel yang bisa, karena hampir setiap data tuh, setiap lembaga, institusi punya data yang berbeda. Sehingga masalahnya di mana? Karena data ini tidak ada, kita tidak bisa melakukan mapping dengan tepat. Sehingga banyak bantuan ataupun support yang diberikan, jangan-jangan itu menjadi tumpang tindih. Ada daerah yang betul-betul mendapatkan bantuan berlimpah dan ada daerah yang sama sekali terlupakan. Karena kita dari filantropi dan bisnis tidak tahu mapping itu secara jelas. Sehingga akhirnya banyak kita memberikan kepada lembaga-lembaga lain, menyalurkan seperti tadi mungkin dari mana? Rumah Zakat juga mendapatkan dana CSR dari beberapa perusahaan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bentuk bantuan yang diberikan tersebut, ya itu lagi, tidak membuat kemandirian yang lebih jangka panjang. Sustainability-nya masih belum terlihat dengan jelas. Nah, catatan dari saya satu terkait dari Ibu Soeharti itu Deputi, saya lihat tadi Ibu menyampaikan paparan bahwa 60% dengan adanya PSBB, maka 60% sudah tinggal di rumah. Tapi saya belum melihat, Bu, yang 40% itu, saya yakin itu kemungkinan jangan-jangan adalah orang yang memang yang 60% orang yang hidupnya masih lumayan, masih bisa hidup, tapi 40% mau tidak kedengar, Pak. Halo, tidak terdengar. Halo. Berbek. Mungkin diulangi lagi Pak Timo. Yang terakhir aja, yang terakhir. Yang terakhir ya, oke. Saya tadi Ibu menyampaikan bahwa 60% sudah tinggal di rumah, tinggal 40% masih belum selama masa PSBB di awal. Nah, bagi saya mungkin menjadi pertanyaan, ini kita harus jangan-jangan 40% itu adalah orang yang memang mau tidak mau, kalau dia di rumah dia tidak bisa hidup dengan baik gitu, menjadi tambah miskin dan sebagainya. Nah, hal ini yang perlu
data mungkin lebih jelas sehingga kita bisa membantu. Kenapa 40% ini masih beredar di luar, mungkin mencari kehidupan untuk hidup sehari-hari, sehingga hal ini yang perlu dilakukan satu kolaborasi untuk membantu mereka. Kalau mereka betul-betul tidak bisa diam di rumah, sehingga menjadi tambah sulit kalau dia di rumah karena tidak ada income. Itu mungkin catatan dari saya yang perlu ini kan. Kedua mengenai dana. Nah, dana ini juga penting bagi kita karena selama ini kegiatan yang diadakan, yang dilakukan dari berbagai lembaga itu lebih banyak ya bantuan atau CSR dan sebagainya tadi. Tapi mungkin dengan kejadian pandemi COVID ini, kita harus memikirkan ulang semuanya bagaimana bentuk model inovasi pendanaan berikutnya. Sehingga apa? Karena saya meyakini bahwa jangan-jangan pandemi ini menjadi, kalau sekarang ini mungkin pandemi 100 tahun atau 150 tahun atau 200 tahun. Jangan-jangan dengan kemajuan seperti sekarang ini bisa akan terulang bencana seperti ini lagi mungkin 50 tahun lagi atau 30 tahun. Sehingga kami dari dunia usaha dan filantropi sudah mulai memikirkan pula risiko manajemennya apabila terjadi bencana seperti ini. Bencana COVID ini berbeda dengan bencana mungkin bencana alam dan lain sebagainya yang lebih bisa dilokalisir pada satu daerah tertentu. Tapi bencana pandemi ini menyebar ke seluruhnya termasuk di dunia. Sehingga terlihat sekali bantuan yang sekarang diharapkan mungkin dari perusahaan, mungkin dari filantropis, tapi ketika perusahaan itu juga mengalami masalah COVID, di mana pendapatan ekonominya mereka juga berkurang, mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya, tentunya pada akhirnya berpengaruh terhadap bantuan yang bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, disinilah rasanya perlu kita bersama-sama memikir ulang risiko-risiko yang terjadi apabila di kemudian hari akan terjadi lagi. Kita sudah belajar dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi bagi saya mungkin yang paling penting penekannya adalah satu data. Jadi data itu harus betul-betul cukup akurat, cukup mewakili semuanya, kemudian bisa dimappingkan dengan tepat, sehingga dari data tersebut maka bantuan dana pun akan menjadi lebih clear kita mengarahkan kemana. Nah, sebetulnya dengan adanya forum simpul kolaborasi yang dilakukan oleh DKI ini menjadi titik awal ataupun menjadi poin penting buat kita semua untuk melakukan kolaborasi bersama dari semua multi pihak, termasuk dunia usaha dan filantropi, dengan LSM, masyarakat sipil, dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah DKI. Karena saya ketahui bahwa ujungnya sebetulnya tujuan ini kan adalah SDG series kita berbicara. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan SDG kalau masalah ini tidak tercapai, apalagi di goal 1 aja lah. Kita ambil contoh, kemungkinan masyarakat miskin itu akan bertambah. Nah, tapi kalau kita tidak merencanakan dari sekarang, saya tidak yakin di 2015 kita bisa mencapai minimal apa yang menjadi target kita. Nah, mungkin marilah kita bersama saatnya sekarang untuk terus kolaborasi, tidak hanya sekedar bantuan yang sifatnya, oke, kita bisa bantuan sembako dan sebagainya. Tapi saya nggak yakin sampai kapan COVID ini berakhir dan sampai kapanpun para donatur siap untuk membantu. Karena para donatur itu pun juga mengalami gangguan dari sisi income yang mereka dapatkan sekarang ini dari perusahaannya. Banyak beberapa perusahaan di bidang pariwisata, di bidang non-kesehatan lainnya juga mengalami masalah, sehingga mereka untuk membantu pun jadi harus berpikir ulang. Kemudian ketika dia mau membantu, datanya tidak akurat, sehingga terjadi tumpang tindih. Hal inilah mungkin Pak Yahya bisa sampaikan di awal dulu catatan yang saya lihat dari pembicaraan sejak pagi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Timo. Tadi ada beberapa hal yang juga termasuk data ya Pak ya. Ini lagi-lagi data bagaimana bisa lebih akurat. Kemudian juga bagaimana sektor bisnis ini bisa juga survive terutama menghadapi pandemi-pandemi semacam ini. Baik, sekarang langsung ke penanggap terakhir, ini Ibu Andini, perwakilan dari Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta. Ibu Andini 5 menit. Saya akan persilakan. Halo Ibu Andini. Silakan 5 menit, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yahya. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong gotong royong atau kolaborasi itu memang sangat indah, Bapak Ibu, sangat impactful. Tapi kalau
Ya, kita tahu juga hal-hal yang berharga itu pasti lebih sulit juga untuk mewujudkannya. Cuman saya melihat Bapak Ibu kalau sebenarnya kita sudah memiliki sama tujuan yang sama, kemudian kita terbangun rasa percaya, saya pikir itu akan lebih mudah untuk melakukan kolaborasi. Dan di sini saya lihat bahwa JDCN Bu Suharti itu sudah mampu menjadi hub, agregator, matchmaker bagi para pemilik sumber daya dan yang memiliki kebutuhan. Cuman harapannya Bu supaya bisa lebih diintensifkan lagi agar benar-benar terbangun kepercayaan karena selama ini banyak juga gitu dari masyarakat yang rasanya kurang percaya gitu atas terjadinya kolaborasi atau aksi gotong royong yang dilakukan oleh berbagai macam pihak. Pertama itu. Kemudian kepada semuanya, yang kedua adalah bahwa perubahan perilaku ini kan sebaiknya menjadi concern bersama. Ketika sebelum pandemi COVID-19 kita sudah berhadapan dengan banyak perilaku yang tidak linear atau tidak align dengan pembangunan, banyak sekali. Dan sebelum itu settle, sekarang kita sudah harus melakukan perubahan perilaku lagi. Sudah ada perilaku baru yang ingin dibentuk, sudah ada yang kita sebut sekarang ini new normal. Dan itu sebenarnya menjadi tantangan juga Bapak Ibu. Jadi selain apa namanya yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, PR berikutnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengadaptasi perilaku yang akhirnya memang linear dan sebagaimana tadi Pak Mahir dan Bu Ida sampaikan, agar masyarakat nantinya bisa menjadi lebih mandiri dan berdaya. Perilaku ini Bapak Ibu, perilaku masyarakat yang lain ini akan sangat membantu capaian indikator SDGs. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali indikator SDGs yang terancam mungkin akan kembali turun. Tadi Pak Timo sudah menyebutkan tentang tingkat kemiskinan, kemudian juga mungkin adanya kekerasan kepada perempuan dan anak, pendidikan yang berkualitas juga bisa jadi juga mulai terancam karena anak-anak banyak yang learning from home dan tidak semuanya punya media untuk belajar gitu ya. Jadi harapannya mungkin dipikirkan juga, kita sama-sama berpikir juga bagaimana gotong royong ini bisa juga membentuk perilaku masyarakat yang lebih linear atau lebih align dengan rencana-rencana kita di masa depan untuk bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Itu aja singkat aja Pak Yahya, terima kasih. Oh ya, satu lagi Pak Yahya, ini kami akan jadi kami sudah melakukan monitoring hasil capaian indikator SDGs di 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan disampaikan berikutnya bagaimana nanti bisa mengakses data capaian tersebut. Terima kasih, itu aja Pak Yahya. Baik, terima kasih Ibu Andini. Jadi sudah seluruh penanggap memberikan tanggapannya, tapi saya yakin karena banyak sekali pertanyaan, banyak sekali bahan-bahan yang bisa diskusikan dari penanggap ini, cuma ada beberapa hal saja yang ingin saya konfirmasikan ke narasumber dan ditanggapi secara singkat, terutama soal pendataan, dan yang kedua adalah soal strategi. Yang menarik lagi adalah tadi salah satunya oleh Pak Mahir, yakni strategi dari PSBB ini, terutama saat kolaborasi itu, bagaimana itu menciptakan ketergantungan atau tidak, dan bagaimana kita menghandle itu. Jadi dua itu mungkin bisa direspon. Mungkin dari Ibu Eni dulu ya. Singkat aja Ibu. Ibu, menurut Ibu pengalaman selama ini saat mendapatkan bantuan itu semakin membuat masyarakat tidak banyak inisiatif atau justru lebih banyak Bu? Jadi masyarakat lebih senang minta atau enggak? Bu Eni. Silakan Bu. Tanggapan singkat aja Bu. Ibu belum mute-nya belum dilepas Bu. Host mungkin bisa ngelepas mute-nya. Sudah. Oke, silakan Ibu ini. Halo, sudah Mas? Sudah. Ya, saya ingin menanggapi yang soal data dulu Mas. Ya Bu. Ya, kalau menurut saya data ini memang sangat penting ya Mas. Kolaborasi soal data ini memang sangat penting karena selama ini kan pemerintah lagi-lagi bergantung kepada birokrasi ya, birokrasi terbawah ya, ini RT RW. Tapi ternyata bantuan tersebut tidak menyasar Mas. Tidak semua warga yang harus mendapatkan hak bantuan itu tidak mendapatkan, terutama warga yang berKTP non DKI dan para pengontrak. Maka JRMK dalam hal ini mencoba melakukan pendataan ulang gitu, mencoba turun ke lapangan, mendata betul siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, terutama pengontrak dan
warga yang berKTP non DKI, dan alhamdulillah itu bantuan yang kami salurkan semua tersalurkan gitu, tidak hanya yang pemilik bangunan saja, karena kami pikir kalau pemilik bangunan ini sudah pasti dapat bantuan dari pemerintah gitu, beda dengan pengontrak dan warga yang berKTP non DKI. Lalu apalagi tadi satu lagi ya Mas? Satu lagi soal ketergantungan Ibu, kira-kira kalau ada dampak nggak sih Bu, selama ini dengan pandemi kan banyak menerima manfaat, banyak menerima bantuan dari masyarakat, itu kira-kira di Jerengka sendiri itu mengubah menjadi lebih banyak ketergantungannya atau enggak Bu? Iya, mau nggak mau memang menjadi seperti itu ya, menjadi bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini JRMK sedang dalam rangka membentuk koperasi-koperasi di kampung-kampung dampingan JRMK. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan kemandirian kampung. Jadi tidak bergantung kepada bantuan yang diberikan kepada pemerintah, tapi bagaimana kami warga kampung membiasakan untuk memberdayakan diri kami untuk tetap bertahan hidup. Contohnya seperti misalnya yang soal kolaborasi beras kami dengan petani kendeng. Kami mencoba menjual beras ini melalui koperasi-koperasi yang sudah kami bentuk, Mas, gitu. Jadi semua anggota membeli beras melalui koperasi, lalu ada kas yang diberikan untuk keberlangsungan koperasi itu sendiri. Jadi tidak selalu harus bergantung kepada pemberian yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kami berharap ada kerjasama antara JRMK dengan pemerintah atau berkolaborasi lah bagaimana caranya kami bisa tetap mempertahankan koperasi-koperasi yang akan kami bentuk ke depannya ini. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih Ibu. Bu Eni, lanjut ke Ibu Yana. Ibu Yana. Iya, Pak Yahya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Mahir, Bu Ida, Pak Timo, dan Ibu Andini yang telah menanggapi dari yang sudah dibahas tadi. Iya, untuk hampir sama ya beberapa, yaitu kalau saya resumekan terkait mengenai kemandirian, kemudian kebutuhan strategis, dan data dasar, dan juga sustainable. Nah, di sini untuk Rumah Zakat sendiri, alhamdulillah yang tadi disampaikan di awal ya, slide di awal, bahwasannya kami ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang, yang dimana future-nya adalah tidak mengandalkan kepada kemitraan, tidak mengandalkan kepada donatur, baik itu donatur retail, baik itu donatur corporate ataupun community. Nah, di sini kami mencoba dengan beberapa konsep. Sebetulnya kalau misalkan dibedah berbagai, maksudnya per item program Rumah Zakat cukup banyak ya. Nah, di sini mungkin saya sampelkan salah satunya adalah UMKM. Nah, UMKM di sini adalah kami memiliki target di wilayah titik misalkan di Jakarta gitu kan ya, ada di Kayu Manis dan Jakarta Timur, dan sebelumnya mungkin tadi terinsert dari Ibu Ida yang dimana kebutuhan data dasar biasanya kami itu melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar, baik itu pihak RT, RW, lurah, dan bahkan kecamatan, yang dimana kita mencari data penerima manfaat tidak turun langsung, tapi melibatkan peran serta mereka untuk mengetahui siapa sih wilayah mana yang memang betul-betul rentan di RW tersebut ataupun di RT tersebut, tergantung dari penempatan pemberdayaan kami. Nah, saat kami, jadi memang ada tim fasilitator, kemudian ada tim relawan, ada tim relawan inspirasi yang dimana untuk menghadirkan pengembangan ataupun bantuan dalam hal program UMKM. Nah, UMKM di sini adalah goals-nya kita akan menghadirkan BUMAS, yang dimana kalau di nama kita adalah BUMAS, Badan Usaha Milik Masyarakat, dan UMKM ini range-nya adalah 2 sampai dengan 3 tahun. Kita lihat dan kita dampingi, kita berikan modal, kemudian kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi, pelatihan, dan seterusnya hingga sampai mereka mandiri, tergantung dari usaha yang memang mereka minati dan mereka memiliki keahlian khusus. Dan dari situ selama 3 tahun seumpama, dan apakah mereka mana sih yang sudah terbilang mandiri dan mana yang tidak, dan nanti
ketika sudah mandiri itu artinya mereka kategorinya adalah bukan menjadi mustahik kembali, tapi sudah menjadi muzaki. Dan tiap periode per semester per tahun Rumah Zakat pun mengevaluasi berapa persen mustahik yang sudah menjadi muzaki dalam hal pemberdayaan kita gitu. Dan di sini pun tadi juga disampaikan bahwasannya untuk kita juga memikirkan tidak banget untuk mengandalkan terhadap kemitraan gitu kan ya, karena harapannya adalah semua saling bisa memandirikan diri sendiri, mulai dari diri sendiri, keluarga hingga sampai dengan masyarakat. Nah, untuk peranan yang lain pun kami memberdayakan dengan petani berdaya, kemudian nelayan berdaya, dan di sana pun kita ibaratnya masuk ke dalam program ataupun area-area yang dimana usahanya milik mereka, untuk mereka, dan untuk kita juga gitu, yang artinya kita memberikan keuntungan juga kepada lokal-lokal gitu. Dan seperti halnya tadi saya sampaikan lumbung pangan dan lain-lain yang memang untuk kepentingannya adalah untuk masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu, Pak Yahya. Baik, terima kasih Ibu Yana. Iya. Terakhir ke Ibu Suharti, terutama sekali kalau saya mungkin lebih ke, karena peserta juga ada beberapa yang menanyakan soal pendataan, ada beberapa peserta yang mengklarifikasi sebetulnya bagaimana pendataan itu, dan yang kedua soal tadi yang disampaikan sebetulnya untuk sektor swasta bagaimana ya Bu Suharti ya. Nah, dua pertanyaan itu Bu, silakan dijawab singkat. Halo, Bu Suharti. Halo, Bu Suharti. Tampaknya ada gangguan ya, Bu Suharti, teknis ya. Halo, Bu Suharti. Oke. Sebelum sambil nunggu Bu Suharti, kita akan memilih beberapa pertanyaan. Sudah ada 2 pertanyaan yang akan kami pilih untuk dijawab, terutama oleh narasumber. Yakni pertama soal dari Hilda Fahriza dari ukmindonesia.id. Pertanyaannya bagus, bansos sangat dibutuhkan dalam jangka pendek, yaitu saat pandemi ini belum reda. Namun setelahnya, stimulus apa yang akan diberlakukan agar masyarakat, khususnya UMKM, dapat segera berkegiatan kembali? Ini pertanyaan yang baik. Kemudian yang kedua, dari Dian Mayasari. Saya ingin tanya secara spesifik, apakah ada bantuan yang secara khusus mengcover mengenai kebutuhan untuk kaum perempuan, seperti pembalut dan sebagainya, terutama bagi kaum perempuan yang tinggal di area-area sekitar rel kereta api atau daerah yang dianggap kumuh lainnya. Nah, sambil menunggu Bu Suharti, saya akan berikan kepada Ibu Eni untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dian Mayasari. Ibu Eni, silakan, kira-kira untuk, karena perempuan kita tahu menjadi salah satu kelompok yang tambah rentan ya di tengah pandemi ini ya, dan berpeluang untuk ditinggalkan gitu dalam memenuhi kebutuhannya. Ibu, untuk memenuhi kebutuhan di terutama kelompok perempuan gimana Bu di JRMK? Bu Eni silakan. Ibu mute-nya belum dibuka. Coba diulang Mas. Jadi kebutuhan perempuan, Ibu, khusus kayak untuk pembalut dan sebagainya, itu bagaimana JRMK memenuhinya? Dan apakah dalam bansos itu sudah tercover juga? Yang khusus untuk perempuan? Kalau yang saya lihat di bansos belum ada ya, yang untuk kebutuhan khusus perempuan. Gitu. JRMK juga belum mulai melakukan hal itu, malah kurang terpikirkan itu, tapi itu bagus banget kebutuhan perempuan ya, terutama perempuan yang ada di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah miskin ya, gitu. Kalau untuk bantuan bansos kan lebih ke pangan Mas, belum memikirkan soal kebutuhan-kebutuhan khusus itu, gitu. Itu mungkin akan harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Berarti belum ada ya Bu ya, untuk yang khusus untuk memenuhi kebutuhan perempuan gitu ya? Iya, sepertinya belum ada.
bantuannya dari manapun belum ada ya? Ya, CRMK sendiri ada inisiatif nggak Bu untuk itu? harusnya iya, karena kan kebetulan Tapi belum ya? belum ada. Kebetulan JRMK sendiri kan mayoritas perempuan ya, seharusnya kami juga memberikan hal Betul, itu. betul. Ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Eni. Bu Suwarti, kita kembali ke Bu Suwarti, kayaknya sudah bisa. Sorry, tadi tiba-tiba saya hilang dari situ. Terkait terima kasih banyak Ya, kami teman-teman. kehilangan Bu Suwarti tadi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga masukannya. Mungkin saya informasikan dulu ya bahwa JDCN ini barang baru. Baru dibahas mulai bulan Februari dan baru secara legal ada keputusan gubernur itu tanggal 28 Maret. Jadi mulai bekerja praktis karena COVID ini tanpa ada SK kami mulai bekerja, tetapi prinsip secara legal baru bulan akhir Maret. Dan untuk yang kemarin memang kami masih fokus pada penanganan bantuan sosial, memastikan bahwa masyarakat itu bisa makan, intinya seperti itu. Tetapi tentunya dengan pergerakan ke depan kan tidak cukup. Banyak sekali yang harus dikerjakan untuk memastikan masyarakat juga mulai beraktivitas, mulai kembali meskipun tidak dalam full speed, mulai hidup secara lebih normal, memiliki pekerjaan dan sebagainya. Dan ini masukannya terima kasih, nanti akan menjadi pertimbangan kami ketika nanti akan menggarap kolaborasi apa yang berikutnya akan kami lakukan. Nah, ini karena tadi diminta untuk KSBB, memang hanya sebatas KSBB. Di luar itu tentunya bidang-bidang yang lain, sektor-sektor lain juga punya aktivitas yang sudah dikerjakan, misalnya dengan asisten perekonomian ini membantu UMKM itu juga tetap jalan. Jadi nanti akan kami bahas lebih lanjut bagaimana itu bisa dikolaborasikan secara lebih masif lagi. Kemudian kedua terkait dengan data. Kalau data keseluruhannya yang benar hanya Tuhan yang tahu, kalau saya bilang, dimanapun, di sektor apapun. Jadi tentunya kita hanya bermodal dengan apa yang sudah ada, karena juga hitting COVID ini juga mendadak ya boleh dikatakan ya, dan bantuan sosial juga kemarin disiapkan secara mendadak. Jadi dengan data yang sudah ada saja itu sudah sangat-sangat membantu, karena meskipun ada error, itu tidak lebih dari sekian persen. Kemarin yang sudah terverval yang benar-benar error baru hanya 1,6% gitu, yang 98,4% sudah aman. Tetapi mungkin di 98% juga masih ada errornya. Dan untuk itu sebenarnya di bulan Maret kami juga sudah melakukan pertemuan tuh dengan teman-teman JKRM, dengan Ruja, dengan LBH yang membantu melakukan verifikasi di level bawah, Mas. Jadi LSM, NGO memang kita dorong untuk melakukan verval untuk kemudian mengkomunikasikan dengan RT RW. Jadi yang teman-teman LSM juga sudah gerak, dan Pemda sangat betul-betul malah mendukung inisiasi tersebut. Dengan begitu data yang ada juga bisa langsung di update. Kalau memang ada orang-orang yang tidak punya hak untuk mendapatkan bantuan, stop. Jadi tidak hanya mengandalkan mereka mengembalikan, tetapi justru stop sebelum diberikan. Dan untuk yang pembagian bansos kemarin, yang untuk pertama kali memang hanya yang KTP Jakarta yang 1,194 juta itu, tetapi ada tambahan untuk yang non KTP Jakarta, plus yang untuk miskin baru itu sudah digulirkan juga. Untuk tahap kedua yang sebelum Lebaran kemarin bahkan totalnya lebih, jadi pembagian tugas sama pusat dibagi hampir 2,4 juta bahkan bansos yang diberikan, termasuk yang non KTP Jakarta. Di luar dari yang orang-orang yang melaporkan langsung ke RW, kami juga mendapatkan data dari daerah-daerah asal. Misalnya Pemprov Jawa Tengah itu memberikan data ke kami, siapa saja orang Jawa Tengah yang ada di Jakarta yang membutuhkan bantuan. Untuk yang KTP Jakarta, verifikasi validasi dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Kemudian yang non KTP Jakarta, karena kami tidak punya data individu, itu dibantu oleh Dukcapil Kemdagri, Mas. Dan ada banyak juga yang ternyata tidak ada gitu yang di dalam pendataan. Nah, paling tidak
dari hasil verbal tersebut sudah terkumpul cukup banyak dan masyarakat yang di luar DKI Jakarta juga sudah terbantukan. Kami pembagiannya menurut wilayah, mana yang menjadi tugas menjadi dibantu oleh dana pusat, mana yang dibantu oleh pemerintah daerah. Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih. Nah, yang terkait dengan tadi ada pertanyaan dari Bu Ida, Bu Ida atau terkait dengan bagaimana rumah zakat, bagaimana dengan dompet duafa dalam program ini, kan bisa tumpang tindih. Justru melalui platform KSBB ini teman-teman yang dari dompet duafa, kemudian rumah zakat itu justru menjadi kolaborator yang menggunakan informasi yang disediakan oleh platform yang kita buat itu untuk menentukan di mana mereka akan membantu. Jadi diharapkannya sih tidak ada tumpang tindih sepanjang mereka mengisi sistem informasinya, tidak akan terjadi tumpang tindih dengan 6 agregator yang ada, termasuk PMI, Human Initiative dan sebagainya itu. Kemudian terkait dengan bantuan-bantuan lain beyond dari makanan, seperti yang tadi disampaikan yang pertama oleh Bu Ida juga kalau nggak salah ya, yang terkait dengan listrik, kemudian dengan sewa rumah dan sebagainya. Yang bisa dilakukan kemarin adalah memastikan tidak ada pemutusan layanan. Jadi meskipun tidak bayar listrik, tidak bayar air, jangan sampai itu diputus dulu. Kalau yang untuk bantuan bentuknya uang, memang Pemda DKI ini APBD-nya juga shrinking, Bu. Jadi 50%-an bisa hilang dari APBD tahun 2020. Jadi memang anggaran yang dimiliki juga berkurang. ASN juga gajinya, TKD-nya juga sudah dipotong, kemarin sudah 50% sudah dipotong. Jadi ini semakin berat memang dengan revenue daerah juga yang semakin sedikit. Tentunya juga dunia usaha yang tadi sampaikan Pak Timothy juga kemampuan untuk membantu juga semakin terbatas kalau terlalu panjang ya ke masa pandemi ini. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah memastikan masyarakat mau comply. Harapannya sih tidak 100%, Pak. Tidak 100% untuk stay di rumah karena tetap aktivitas juga harus jalan. Yang kita harapkan bisa lebih dari 60 itu seperti titik yang hardcore-nya untuk di Jakarta. Bukan hard rock-nya untuk memastikan meningkatnya susah sekali, dan yang bisa dilakukan dengan 3E itu edukasi, encouragement sama enforcement. Kalau edukasi ternyata tetap aja tuh masih orang nggak mau yang seharusnya bisa memilih untuk di rumah ternyata tidak memilih di rumah. Ini yang harus betul-betul ditahan. Kemudian himbauan kan sudah sebenarnya, sekarang enforcement dengan adanya sekarang surat izin keluar masuk DKI ini salah satu enforcement yang sangat kuat untuk memastikan bahwa orang jangan pergi kemana-mana deh gitu. Tidak hanya menyebarkan virus internal di DKI tetapi menyebarkan di tempat lain. Dan kemungkinan untuk second wave jangan sampai terjadi. Jadi enforcement di mana-mana ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan kemarin Pak Presiden kan dengan Pak Gubernur, Panglima TNI dan Polri juga sudah mulai menginisiasi bahwa mulai kemarin semua protokol harus jalan. Jadi prinsipnya memastikan sektor itu akan dibuka secara bertahap, tidak langsung sekaligus, tetapi dipilih sektor mana, dibukanya kapan, seberapa dibukanya. Ini sedang disiapkan bersama dengan pusat juga. Untuk sektor ekonomi, protokolnya disiapkan oleh Kemenko Perekonomian, ya sektor lain kita juga sedang siapkan untuk masing-masing sektor. Contohnya misalnya untuk pendidikan. Untuk pendidikan, apakah akan dibuka seluruhnya? Apakah kemudian akan dibagi muridnya siapa masuk hari apa? Ini sedang digarap. Tadi malam kebetulan saya juga mewakili Pak Gubernur melakukan vikon dengan wali kota dunia, ada dari LA, ada dari London, ada dari Berlin, kemudian yang hosting Berlin, Istanbul, Argentina dan sebagainya. Mereka semua nervous, Mas. Ketika sedang mulai lifting atau relaxing the closure, semuanya nervous karena ketika ada yang dibuka sedikit
itu brel pada pergi langsung kayak normal gitu. Padahal diharapkannya tetap dengan protokol-protokol yang kuat. Jadi di Jakarta juga begitu Pak Timothy, harapannya nanti PSBB yang tahap sekarang ini selesai, ada sektor yang mulai bisa dibuka secara bertahap dan seberapa banyak dibukanya ini sedang dibahas secara detail. Mudah-mudahan nanti ya minggu ini ya akan segera selesai dan bisa diumumkan. Nah, yang pertimbangan apa yang kemudian untuk membuka, tentunya dari sisi kesiapan kesehatan, kemudian pertimbangan dari faktor epidemiologi yang tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyebaran yang tiba-tiba secara mendadak gitu, dan pertimbangan balancing between economy and the health ini matter sekali. Jadi kalau Pak Gub kemarin saya sampaikan tadi, yang menentukan kapan berakhirnya PSBB ini bukan hanya pemerintah, tetapi justru masyarakatnya. Kalau masyarakat comply terhadap apa yang sudah diatur gitu ya, mudah-mudahan segera kesadaran semua bahwa oke lah, udahlah dalam waktu sekian hari clear di rumah, jadi kita sudah langsung bisa mendeteksi hotspotnya. Jadi sekarang kita juga melakukan ini teman-teman, masif testing. Memang tidak mungkin PCR karena PCR-nya juga terbatas. Kita posisi sekarang kapasitas Jakarta hanya sekitar 3.700 per hari. Itu pun termasuk yang untuk ngetes yang ulangan yang sudah positif. Tapi yang rapid test. Jadi di kampung-kampung yang kumuh yang sudah terdeteksi positif, itu masif testing dilakukan. Jadi sifatnya komunal. Jadi tidak hanya individu ke individu, tapi secara banyakan untuk melihat seberapa penyebarannya. Dengan begitu kalau sudah ketahuan, karena banyak OTG juga tidak ngerasa apa-apa, ternyata punya sudah terpapar COVID. Ini yang kita harapkan nantinya penanganan ini bisa langsung secara wilayah bisa lebih baik lagi. Nah, terkait dengan tadi saya terlewat terkait dengan data juga, tadi ditanyakan Bu Ida, apa RT RW itu dikasih informasi terkait dengan data-data ini, semuanya sih sebenarnya sudah ya. Mungkin Bu Ida, kami juga sama teman-teman minta bantuan juga untuk RW RT di wilayah masing-masing itu memastikan mereka aktif. Karena diberi akses mereka jadi ketahuan di RW masing-masing itu ada perkembangan dari tidak hanya COVID-nya tetapi juga bantuannya juga ada di situ. Mereka dapat informasi secara aktif gitu ya. Mereka bisa mengakses. Kami juga memberikan akses itu ke kepolisian, ke Pangdam Jaya untuk mereka bisa melihat wilayah mana yang harus mendapatkan penanganan secara lebih ketat dibanding wilayah yang lain, karena sudah banyak yang wilayah merah yang penyebaran virusnya justru meningkat di beberapa waktu terakhir ini. Baik, Ibu mau konfirmasi Bu, berarti memang di RT RW sudah punya informasi secara utuh ya? Ada Mas. Okay. Masing-masing RW itu berapa kakak yang termasuk kategori miskin, termasuk yang ada di data yang dari Kemensos, ada yang dari yang siapa saja yang menerima bantuan yang KJP, semua masing-masing RW punya datanya lengkap itu Mas. Dan kami kalau soal usulan-usulan dari bawah itu gimana Bu? Jadi usulan misalkan ini tidak tepat, harusnya yang ini sudah dimasukkan ke ada jalurnya. Sudah jalurnya, RW nanti yang menangani data itu ada di Dinas Kominfotik, Mas. Jadi semua informasi melalui wilayah kan, melalui wali kota dikumpulkan melalui Diskominfotik yang kemudian melakukan koordinasi dengan Dukcapil, termasuk dengan yang Dukcapil Kemdagri. Kebetulan saya setiap saat memastikan bahwa ini ada masukan sekian puluh ribu untuk sektor A. Saya yang kemudian komunikasi dengan Dukcapil, tolong malam ini juga harus keluar karena besok mulai penyaluran. Ini ada semua Mas.
Jadi teman-teman kalau misalnya RW-nya kurang aktif, tolong dibantu untuk dorong-dorong. Karena ada juga RW yang tenang-tenang gitu ya. Bahkan ada masyarakat yang berinisiatif untuk membantu, nggak usah, gitu. Ada aja gitu. Tolong dilaporkan juga ke kami kalau ada hal seperti itu. Baik, Ibu. Bu Suharti, sedikit ya, Bu, terakhir. Kalau stimulus itu berarti memang ada bocoran nggak, Bu? Kira-kira ada rencana apa dari Pemprov atau yang bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait stimulus dunia usaha, Bu? Sedikit saja, Bu. Saya terus terang saya tidak terlibat, Mbak, untuk yang ekonomi. Nanti mungkin teman-teman dari SDG bisa komunikasi dengan ekonomi Bu Sri, asisten ekonomi. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut juga akan saya sampaikan melalui grupnya SDGs di Jakarta itu. Oke, terima kasih Bu Suharti. Ibu ada lagi, Bu? Gak ada sih. Oh, yang tadi Halo, bantuan yang untuk perempuan. Ya. Jadi kalau untuk yang masif di KSBP memang tidak ada, tetapi yang bantuan-bantuan yang langsung ke sifatnya individual, memang kita arahkan juga untuk jangan lupa perempuan. Jadi pembalut, pakaian dalam itu banyak yang diminta, Mas. Kalau misalnya itu ada informasi itu, saya juga sampaikan ke teman-teman, tolong diingatkan juga untuk kebutuhan khusus perempuan dan juga anak. Anak ini matters, anak ibu hamil, ibu menyusui ini penting karena jangan sampai nanti pandemi ini juga menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang karena menurunnya status gizi anak-anak di Jakarta. Oke, terima kasih Bu Suharti. Ini ada pertanyaan satu lagi yang akan kami tanyakan. Semoga bisa dijawab cepat ya Bu ya, oleh Bu Suharti. Tadi sudah ini untuk ketahanan pangan, Ibu. Pemenuhan ketahanan pangan suatu daerah sehingga tidak bergantung kepada daerah lain. Salah satunya melalui vertical farming yang dapat diterapkan di daerah perkotaan. Ini pertanyaan dari Nugroho Adityo. Gimana Bu kira-kira Bu untuk vertical farming Bu yang sejauh ini dari Pemprov DKI? DKI yang jelas mendorong urban farming, Mas. Jadi that includes vertical farming. Berarti sudah ya Bu ya, itu salah satu cara bagaimana kita bisa bertahan di tengah. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bagaimanapun juga Jakarta ini Pak Jaja ada di sini tuh 90% lebih kebutuhan pangan DKI disediakan oleh daerah. Jadi memang kalau misalnya untuk yang urban farming bisa dikerjakan, didorong itu yang kita kerjakan juga melalui PKK juga, Mas. Ya. Oke, PKK juga terlibat ya, Bu ya? Iya. Oke, terus terakhir nih Bu, ini juga masih dari Mas Adityo. Sebetulnya ada usulan bagaimana pembangunan infrastruktur sosial semi permanen untuk menghadapi pandemi. Salah satunya dengan menyusun hunian dari bangunan semi permanen dari kontainer secara vertikal. Seperti dengan disertai ada air dengan listrik. Ini juga untuk memastikan kalau kita butuh ruang-ruang isolasi mandiri atau ruang-ruang isolasi bisa dilakukan dengan itu. Kemudian terakhir nih Bu, adakah evaluasi bagaimana skenario untuk menghadapi wabah atau kondisi semacam ini? Yang kira-kira sudah disusun oleh DKI Jakarta, apa Bu yang bisa kita pelajari Bu? Kalau yang evaluasi ini yang terkait dengan evaluasi penanganan COVID ada, Mas. Nanti kita bisa juga share dan kita juga melakukan evaluasinya itu juga tidak sendiri tapi juga dibantu oleh tim lain termasuk salah satunya yang untuk FKM UI dan juga ada tim yang dari ITB untuk konteks analytical yang scientificnya ya. Iya Bu. Nah terus kemudian saya juga yang kalau rumah yang terinfrastruktur tadi mungkin saya belum dibahas sekarang, tetapi contohnya ini teman-teman yang dari JRMK juga ada kita mengerjakan untuk ke kampung-kampung termasuk yang kampung akuarium juga menggunakan prinsip seperti itu dan pengelolaannya juga tidak oleh Pemda tetapi oleh komunitas. Ya. Bu, terakhir nih Bu,
tadi menyambung yang tadi Mas Adityo tadi, bahwa adakah evaluasi yang sudah dilakukan di Jakarta sebagai pembelajaran untuk pembangunan ke depan? Bagaimana Bu? Saya mendengar ada RW Kampung Aman berbasis RW. Kampung Aman, ya. Ya. Nah itu bisa gimana Bu? Jadi Ini Kampung saya Aman. mendengarkan informasi di Jakarta Berketahanan ya. Jadi kampung aman, mungkin teman-teman juga sudah memiliki ya bukunya bagaimana kampung aman itu beroperasi. Jadi itu disiapkan melalui perwilayah, evaluasi kondisi dari masing-masing kampung, kelurahan, kemudian mereka menentukan apa yang kemudian akan dikerjakan untuk memastikan lagi-lagi pertama untuk jangan sampai ada penularan di kampung tersebut. Itu penanganan pertama. Yang kedua, siapa yang membutuhkan bantuan di kampung yang masing-masing, kemudian pendataan semuanya dilakukan melalui masing-masing kampung. Jadi intinya kita ingin semua kampung yang sekarang terdampak itu merdeka dari pandemi. Mereka mengatur sendiri apakah orang luar boleh masuk, kalau ada orang yang masuk ke kampung tersebut, bagaimana mereka harus menyikapinya, apakah harus lapor dulu di pos jaga dan sebagainya. Ini diatur di tingkat bawah, tapi inti standar minimumnya ada di dalam buku panduannya itu, Mas. Oke, berarti sudah ada panduan ya Bu ya? Ada untuk kampung. Baik. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Ini sudah di sesi akhir. Sebetulnya banyak sekali yang ingin kita bahas ya, tapi kami mencoba agar ini bisa lebih inklusif dan melibatkan hampir semua sektor ya. Makanya penanggap juga kami memilih ada dari CSR, mewakili dunia usaha, kemudian filantropi diwakili oleh Pak Timo, dan ada Ibu Ida mewakili akademisi, juga dari Sekretariat SDGs. Tapi memang seperti yang sudah sering dikatakan ya, memang untuk mencoba secara utuh itu memang takes time ya, memakan banyak waktu, dan ternyata terbukti pada hari ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bahan kami juga, Sekretariat SDGs, untuk bisa menindaklanjutinya menjadi putaran-putaran diskusi yang lain. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang menarik. Kira-kira ini menjadi tantangan kita di tengah pandemi. Ada dua hal yang ingin saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah soal kita sudah memiliki satu semangat gotong royong yang memang ini juga sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Sudah ada platformnya melalui JDCN, kemudian juga JDCN ini bekerja sama dengan agregator dari masyarakat sipil, salah satunya Rumah Zakat, dan juga penerima-penerimanya, data-datanya selalu diupdate dengan secara kolaboratif. Dan yang kedua, terkait dengan skenario untuk bagaimana menyelamatkan banyak sektor setelah pandemi ini memang sedang dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta, dan ini akan juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Nah, dua hal itu sebetulnya yang ingin ditekankan, bahwa di tengah pandemi ini kita ternyata bisa berkolaborasi. Dan terakhir, yang ingin saya simpulkan adalah ada peluang-peluang kolaborasi. Mungkin Ibu Eni dengan Rumah Zakat bisa setelah diskusi ini bagaimana bisa berkolaborasi. Kemudian juga tadi ada dari beberapa peserta yang menawarkan banyak ide-ide ya. Salah satunya tadi Mas Nugroho Adityo, kemudian ada Mbak Dian Mayasari. Itu juga nanti Sekretariat SDGs akan fasilitasi menghubungkan dengan aktor-aktor yang relevan dengan ide-ide tersebut. Jadi ini akan ditindaklanjuti usulan-usulannya. Selain itu juga peserta banyak usulan yang itu masuk dari chat Zoom maupun chat di YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga tidak bosan-bosan mengikuti diskusi dari Sekretariat SDGs. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, Bu Suwarti, Ibu Yana, Ibu Eni, yang sedang sakit masih menyempatkan diri, kemudian kepada seluruh penanggap, Bu Ida, Pak Timo, Pak Mahir, dan Ibu Andini, terutama kepada seluruh peserta yang sudah aktif sekali. Sampai saya kebingungan sendiri ini moderasinya karena pertanyaannya bagus-bagus dan banyak baik di Zoom maupun di YouTube. Saya sangat mengapresiasi semangat ini. Ini berarti bukti bahwa Jakarta memang semangat kolaborasinya tinggi ya Bu Suwarti ya. City of Collaboration. Betul. City of Collaboration itu berarti terjadi nih Bu. Iya.
Nah, saya akan menutupnya dengan pantun. Tadi saya sudah berpikir nih pantunnya apa nih, bentuk nih. Saya punya pantun. Pantunnya begini. Si Doni pengen makan mie. Cakep, saya cakepin sendiri ya. Makannya pakai terasi, cakep. Saya baru bikin terasi. Jakarta pasti bisa lewati pandemi. Saya baru nulis Jakarta terasi pasti di bisa sini. lewati pandemi. Dengan Jakarta yang kolaborasi. Begitu. Ibu Suarti ada pantun, Bu? Lah baru nulis makan ikan pakai terasi ya, belum saya terusin karena udah terasi udah dipakai nggak jadi deh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk masukannya teman-teman. Nanti tolong ingatkan juga lagi ya. Jangan Iya. jangan bosan-bosan mengingatkan kami yang ada di birokrasi nih. Ya, Makasih. Saling mengingatkan Bu Suharti. Ya. Pak Yahya. Pak Yahya. Ya. Usul Pak Yahya kita foto bareng bersama dulu boleh? Gimana tuh maksudnya? Oh, di itunya Oh, boleh, buka boleh. dulu Ayo. semua videonya, tolong dibuka semua terus print screen. Iya. Oke. Di videoin dulu. Tuh, Mbak Waduh. Mukti, Foto bareng. Mbak Priscilia, Pak Syarif, Mbak Diana. Jadi nanti Bu Andini akan mengajarkan cara salam SDGs sama posenya gimana? Silakan Ibu Andini. Ibu-ibu kita Bapak Ibu kita tangan kiri membentuk angka 0 begini. Karena melambangkan no one left behind. Jadi ini 0. Jadi SDGs itu semuanya harus ikut. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Baik, Aba-aba silakan Pak Dino. Oke, semuanya nanti begitu saya bilang SDGs, nanti semuanya mengikuti dengan SDGs no one left behind sambil pokoknya posenya bebas, penting ada lingkaran bulat seperti ini untuk menunjukkan bahwa no Senyum one ya. left. Jangan lupa senyum. Ya, senyum. Oke, kita cobain ya. SDGs No no one one left behind. behind. Oke, kita ulang sekali lagi. SDGs no one left behind. Ada Mbak Mira di situ. Ibu. Nanti fotonya di-share kan? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ngadain lagi mungkin bulan depan atau dalam waktu dekat. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kembali ke Pak Yahya. Silakan kembali ke Pak Yahya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ketemu lagi. Sehat-sehat. Ya.